Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Baca sedikit, nanti saya akan bahas tentang Ashrul Awakhir. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah qadir al-jilani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai di man ahabba dunyahu ad-darra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu ad-darra bi dunyahu. Siapa yang mencintai dunianya pasti akan bahaya akhiratnya. Siapa yang mencintai akhiratnya bahaya di dunianya. Orang kalau mencintai dunia biasanya abai terhadap urusan akhirat. Ya. Orang kalau sangat fokus perhatiannya ke akhirat biasanya tidak ngurusi dunia. Ya. Itu ya sudah begitu. Ya. Karena hati kita dicipta untuk satu. Ya, tidak bisa dua. Yang satu. Tapi sebisa mungkin yang ngurusi dunia, ngurusi akhirat. Itu idealnya. Karena itu kita disuruh doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita minta di dunia hasanah, di akhirat yo hasanah. Namanya setia. Karena sama hasanah terus. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Dan kita tidak minta senang dunia dok, tidak minta senang akhiratnya dok. Ya, karena orang yang senang dunia dok, akhiratnya susah itu nelangsanya tidak selesai-selesai di akhirat. Ya. Nelangsanya tidak selesai-selesai di akhirat. Orang yang senang akhirat sampai lupa dunia, itu ya tidak lama. Susahnya paling banter ya 80 tahun udah pulang ke Allah. Ya. Udah pulang. Juga lama. Nanti satu hari saya bahas tentang gimana orang pulang ke akhirat itu. Kalau husnul khotimah. Imam Ghazali dan Imam Qurtubi itu menjelaskan roh kita kalau sudah meninggal. Allahumma ja'alna min husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Itu ada 20 alam yang harus ditembus. 20 level yang harus ditembus. Lalu terus kalau pikirannya tidak kenceng, nembusnya pakai apa? Kalau ibadahnya tidak serius itu, untuk bisa sampai kepada Raudhah min Riyadil Jannah. Itu tinggi itu ya. Nanti saya bahas itu mulai dari awal meninggal, ruhnya dibawa, nembus langit 1, langit 2, langit 3. Itu ada pertanyaan. Di setiap langit itu dicek semua amal kita. Ya. Langit 3, langit 4, langit 6, langit sampai langit 7. Nanti masuk Suratikatul Jalal. Terus masuk lagi. Sidratul Muntaha masuk lagi. Lautan api, terus lautan luasnya 1000 tahun akhirat. Terus masuk lagi lautan panas, lautan dingin, lautan air, lautan salju. Itu semua luasnya 1000 tahun akhirat. 1000 tahun lah, 1000 tahun lah. Sampai orang itu ke arsy. Ya. Terus sampai dihaturkan di hadapan Allah. Tetap dibalik hijab. Allah ridho baru ditempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah. Ada yang sudah diizinkan keluar masuk surga oleh Allah, dikasih jisim halus, bentuknya
bentuknya seperti ada yang burung putih, ada yang burung hijau. Itu para syuhada yang benar-benar tulus lillahi ta'ala. Ada yang ruhnya mahbusah fi babil jannah. Ruhnya tertahan di pintu surga. Bayangkan, hisab belum, dia sudah di pintu surga sekarang. Di pintu surga. Ya itu kan, ya tidak ketemu apa-apa itu lah, tahu-tahu itu yang bighairi hisab. Nah, tapi ada roh yang tidak selamat itu besok tidak bisa naik ke langit. Pintu langit tidak dibuka sehingga dia terlempar nanti dari langit terjungkal. Setelah itu kemana roh ini? Ya ada yang gentayangan di dunia ini. Ya. Ada yang di dalam kuburan tok tidak bisa keluar. Diazabi di kuburan tidak selesai-selesai. Ya. Orang tidak sadar-sadar ya, bahwa hidup itu tidak selesai di dunia. Dan itu serius. Ya, serius. Dari semua yang pasti dalam kehidupan kita cuma satu, mati. Yang lain tidak pasti. Pada yang pasti kok nggak siap itu piye. Tidak saya siap kemana? Ada orang yang kata Rasulullah itu pemimpin-pemimpin yang zalim. Itu nanti alam barzahnya berupa lautan, sungai darah. Dia dilempari batu dari atas, kepalanya pecah, lempar lagi, pecah terus gitu. Ya minta jabatan terus, zalim. Nah, di akhiratnya diadab begitu. Di alam barzah, belum neraka, belum alam barzah. Pezina yang tidak tobat, alam barzahnya adalah tungku neraka. Jadi dia dibakar. Belum neraka ini, belum. Maka begini ini dalam rangka bangun akhirat. Kita begini ini bangun alam barzah. Ya. Seminggu sekali kita ini bangun alam barzah kita, bangun akhirat kita. Yo jangan bangun dunia tok. Ya. Bangun dunia tok. Saya termasuk kaget banget ya ketika Allah maufirlah Pak Khidir Johar pulang ke hadirat Allah ya, karena baru Kamis ngaji bareng gitu ya. Beliau selalu rajin ya, Pak Khidir itu orang yang rajin. Ya, rajin banget beliau. Kholwatan di Kudus yang tidak pernah putus, ya, sejak torekotan ya ikut terus. Dan ikut yang 7 hari terus. Dan saya amati beliau itu kalau kholwatan tidak banyak bicara. Ya, tidak banyak bicara, karena beliau dosen stan. Tidak tahu bagian apa internasional. Tidak tahu pulang ke hadirat Allah. Serangan jantung katanya. Wallahu a'lam. Yang karena kadang-kadang kita itu kalau tiba-tiba ngelihat malaikat maut ngajak pulang, kadang ya kaget. Tapi orang husnul khotimah itu indah Bang. Saya dapat cerita dari Pak Khalil ya. Pak Khidir itu ketika mau meninggal itu masih berat sekali itu. Terus ponaannya ingat, ya, loh, Bapak kan orang Qadiriyah Naksabandi. Akhirnya dibisikkan di telinganya Al-Fatihah ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Fatihah dibisikin. Langsung hilang. Langsung beliau pulang ke hadirat Allah. Ya. Sampean kalau tidak percaya Qadiriyah Naksabandi itu dahsyat, ya tunggu aja kalau mati. Ya. Tapi kalau sampean belum beat, ya urusono dewe, gitu loh ya. Sampean mundur wis gak iso, gitu loh ya. Gak bisa. Ya, daripada masuk ITB, ya, mending masuk Toriko, gitu loh ya. Daripada masuk Harvard, sik gengsian masuk Toriko. Daripada masuk Stanford, sik kerenan masuk Toriko. Kalau tidak percaya besok kita buktikan di akhirat. Ya. Kita buktikan di akhirat. Tidak usah di akhirat, sekarang juga kebukti sebenarnya.
Ya Allah, gini, orang kadang mengalami penipisan kebanggaan terhadap jalan akhirat ya. Orang mengalami krisis kebanggaan terhadap mengikuti jalannya para aulia. Ya. Orang mengalami kekeringan spiritual padahal sudah di dalam laku toriko. Ya, di luar torekot itu kering, pantas itu ya. Di torekot bisa mengalami kekeringan ya. Ya opo, karena air yang di depannya nggak diminum, itu loh ya. Karena obat yang sudah diberi nggak ditelen, gitu, nggak ditelan, cuma ditata di depan. Ini 3 hari sekali, ini sehari 3 kali, cuma dilihatin tok. Ini saya sudah dapat dari dokter yang paling bergengsi, yang ini, tapi nggak pernah diminum. Ada yang sudah minum, tapi cuma diputer-puter di lidahnya tok, nggak ditelen-telen. Obatnya digitukan aja, nggak ditelen-telen. Harus ditelen biar cepat sehat. Ditelan cepat sehat. Zikir itu begitu. Zikir itu begitu. Orang sudah baik atau riko. Setelah itu nggak diamalkan. Ya itu obatnya nggak diminum. Ya. Ada yang minum obat. Tapi tidak ditelen-telen. Jadi la ilaha illallahnya sambil dipikir. Terus la ilaha illallah tidak usah dipikir. Ya. Langsung fokus batin ke Allah. Ya. Langsung la ilaha illallah. Saya ingat Romo Yaya Asrori, kita Sabtuan begini ini tidak cuma untuk diri kita. Tidak cuma untuk diri kita. Kita ini sedang mendoakan semua anak-anak kita, turunan kita sampai kiamat. Kita ini sedang mendoakan semua bapak-bapak mbah kita terus ke atas. Kita ini sedang memohon kepada Allah yang serius terhadap kebaikan semua dari keluarga kita, bangsa kita, lingkungan kita. Serius banget majelis ini sebenarnya. Harusnya pemerintah itu membayari kita. Itu loh ya. Dah, saya masuk ke sini. Tapi saya mau bahas itu, ini masih Arafah apa Dzulhijjah, jadi ya enggak, nanti dulu ya. Jadi orang kalau di mana-mana orang kalau sudah cinta dunia pasti mengabaikan akhirat, itu udah pasti. Sholatnya amburadul, kejejer-jejer, ya, ketinggalan sholat ya cuma ketawa-ketawa, ya kelihatan. Ya akhirat diabaikan, ringan. Orang kayak gini kalau kena makanan haram, wes tambah ditinggal-tinggal akhirat. Ya, orang kalau akhiratnya sangat serius, dunianya yang kedederan. Dunianya yang kedederan. Ya kadang-kadang ya kasihan. Kadang-kadang kasihan. Saya punya Pak Lek yang ketika beliau sudah pulang ke hadirat Allah, terus nampak mimpi di Bude, ya, Pak D, ya, kakaknya ibu saya. Ketika sudah pulang ke hadirat Allah, terus nampak di mimpi Bude, terus bilang, aku njaluk sepuro nang awakmu. Aku mijite terlalu kuat. Saya minta maaf ke kamu karena saya mijitnya terlalu kuat. Mijitin kamunya terlalu kuat. Yang dulu saya pernah cerita, beliau bernama Abdul Khalik. Dari kecil sampai meninggal tidak bisa dipahami orang. Dari dulu mbah waktu beliau mau lahir sudah pesan nanti anakku satu tidak bisa dipahami orang. Ya itu dari kecil sampai pulang ke hadirat Allah. Waktu kecil dulu ada pondok di rumahnya mbah itu orang panen cabai itu disuruh nebak, mau umur 7-8 tahun. Jumlah seluruh cabai berapa? Disebut, sekian, dihitung oleh santri. Jumlahnya persis tidak meleset satu pun. Tapi setelah itu, ya udah katanya orang, ada yang nyebut kiai gak normal, semacam-macamnya. Karena
Aneh hidupnya. Kalau malam tidak pernah tidur di daerah mbah saya yang dari ibu itu ada danau. Danaunya itu luasnya bisa 3 desa. Dan itu beliau itu tiap malam 3 kali keliling sambil pikiran. Tapi orang nggak tahu, ya, orang nggak tahu. Terus aneh pokoknya. Seumur hidup tidak pernah kerja. Jadi ya habis hatinya ke Allah tak ada. Tidak kerja sama sekali. Ya jangan ditiru. Jadi ada orang zuhud mutlak itu ternyata ada. Ada. Yes, kalau sehari-harinya persis orang gila gembel itu. Bajunya apa gila gembel. Tapi mas saya yang dari Jakarta yang beliau sudah pulang ke hadirat Allah pernah cerita ke saya. Aku nate sama Pak D katanya. Terus gimana? Waktu saya datang saya perasaan saya Pak D orang kok gembelnya kayak gini. Terus masuk langsung diajak ke kamar. Ayo ke kamar yuk. Masuk kamar itu Pak D pakai jubah ngewandang. Tapi begitu keluar kamar yuk gembel lagi. Terus tidak berani lagi ngomong Pak D gembel. Sejak itu. Masya Allah. Nah orang ini memang sama sekali tidak pernah mikirkan dunia. Nah beda dengan masnya ibu yang satu yang badal mursyidnya Mbak Kiai Romli. Mustain ya, Mbak Wai Mustain Romli. Sangat akrab, beliau sering datang ke daerah dulu di Sumurwaru. Itu rasional. Masnya ibu yang satu itu rasional. Dan keren. Anaknya itu udah ini. Terus gergeten ngelihat emasnya ndak pernah mikir dunia. Maka terus adiknya itu ditransmigrasikan ke Jambi kalau nggak salah. Didaftarkan transmigrasi biar aja. Ya biar ini. Transmigrasi ke Jambi sekeluarga. Sejak transmigrasi ndak ada kabar. Sampai bertahun-tahun tidak ada kabar. Wah, akhirnya ditanyakan ke keluarganya, jawabannya Pak D hilang. Pak D hilang. Jadi, terus dicari di dalam hutan. Ya, akhirnya ketemu, ada di dalam hutan. Dalam keadaan kataraknya udah sangat tebal, tidak bisa ngelihat ini. Akhirnya dibawa keluar dari hutan. Udah bawa pulang. Dibawa pulang. Pulang itu sudah ada mantan begal rampok yang tobat, ngakunya ditobatkan Pak D, bangunkan rumah. Jadi pulang udah langsung punya rumah. Karena dengar Pak D mau pulang terus bangunkan rumah. Terus langsung punya rumah. Nah itu Mas Umar, mas saya itu pernah dan tanya Pak D, kenapa kok begitu? Aku gak kuat ndelok wong. Nggak kuat ngelihat kelakuan orang-orang. Karena pernah waktu itu beliau jadi tukang ngurus agama Mutin ya. Di transmigrasi itu ada orang meninggal. Ketika beliau memandikan itu tidak lihat orang dia. Akhirnya tidak kuat terus ditinggal masuk hutan. Terus tidak keluar-keluar di hutan. Terus Pak D bilang, kata siapa saya nggak ngelihat. Saya bisa lihat Ka'bah dari sini. Semua nabi saya bisa ngelihat. Matanya orang-orang yang katanya ngelihat, nggak bisa ngelihat. Yang mending saya yang katanya nggak bisa ngelihat, tapi ngelihat bisa ngelihat. Tapi orang ini seru. Seru. Dulu kalau ke rumah saya, Pak D itu pakai sepedanya dipepet gombalan. Ibu saya tuh sampai malu punya emas kayak gitu. Nah nanti yang digonceng pasti saya, yang dipanggil
Ayo Ahmad ikut saya di rumah, panggil Ahmad. Ahmad ikut, gonceng. Terus saya itu ngerti orang-orang yang ditangani Pak D dulu pernah mulutnya perot itu. Terus katanya, terus ini aku dulu dibenahi Pak Demu, mulut saya bener lagi. Saya nggak paham ceritanya bagaimana itu. Kadang datang naik delman itu, tapi pakai helm. Gitu. Jadi ibu saya itu, waduh aneh-aneh terus datangnya. Nguji benar, nguji benar. Jadi seumur hidup nggak pernah kerja. Benar-benar nggak ada pikiran dunia itu. Ya. Masya Allah. Ya terakhir waktu pas saya ketemu putrinya, dia cerita dulu sama Pak D kalau lapar. Itu di pinggir sungai, ditanya, pingin apa kamu? Makan bal, lapar. Itu begini, kurma itu masih segar-segar. Dimakan. Tapi ya begitu itu benar-benar nggak bisa ditebak. Ya. Itu orang kalau sudah sangat ekstrim akhirat, itu memang benar-benar sampai nggak gubris dunia. Kalau Abah Zen banyak nggak nyambungnya. Kalau ngomong sama banyak, coba aja kalau ngisi pengajian itu kayak apa ya, kemana aja. Kalau dia aja ngomong banyak nyambung, sehingga harus bah gitu dulu baru ya apa gitu. Gitu. Ada saudara saya dari ibu yang seumur hidup juga tidak pernah kerja, punya pondok pesantren, tidak pernah kerja. Terus, tapi ibadah terus ya, bagus ibadahnya. Orang-orang zaman dulu itu banyak yang membuktikan batin yang terlalu keserap akhirat sampai lupa dunia. Tapi ingat pesan Rasulullah, laisa bi khairukum man tarokat dunya li akhiratihi walal akhirali dunyahu. Bukan yang terbaik di antara kalian orang yang meninggalkan akhirat untuk dunianya dan meninggalkan dunia untuk akhiratnya. Iki apa ya kok kayaknya suaranya kayak di atas ya? Enggak, suaranya kok kayak ada di langit. Nah itu ya. Saya menjelaskan hadis Rasul dengan fakta. Kalau saya cerita orang jadi kan nggak percaya, maka saya cerita orang yang sudah sangat dekat itu kan. Ada orang yang saking senengnya dunia lupa akhirat. Terus tidak usah contoh kalau itu banyak gitu ya. Banyak sampai sudah tidak sholat, sampai Masya Allah hidupnya udah segala cara tiba dihalalkan. Ya Allah kasihan ya. Mudah-mudahan semua keluarga besar kita, keluarga besar Mihrab, Abata, keluarga besar Jamiah Thariqahnya Mbah Siddiq yang sudah pulang ke hadirat Allah mendapatkan raudhah min riyadil jannah ya. Isbir sabaro kata Syekh Abdul Qadir, fa idza tamma sabaruka, apabila kesabaranmu sudah sempurna, tamma ridhoka, sempurna ridhomu, ja'a kafanauka, akan mendatangi kamu kefanaanmu. Fayasiru al-kullu indaka thayyiban, maka semua akan menjadi bagus untuk kamu. Yang qalibu al-qul syukran, semua akan menjadi kesyukuran. Yasiru al-bu'du qurban, maka yang jauh akan dekat. Ya. Yang sabar ngadepi kehidupan, yang sabar. Yang sabar kalau kita dihina orang, yang sabar. Ya, itu enak-enak sudah, suaranya enak sudah. Ya, yang sabar. Yang sabar menjalani takdir kehidupan ini, yang sabar. Ya memang semua menjalani kehidupan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang tidak diuji oleh Allah. Ya, ya sabar kalau
kadang ada yang begini, ada ponaan yang begini, macam-macam, ada anak yang begini, yang sabar. Ujian Allah macam-macam. Ya sabar aja, sabar diridhoi, ya diridhoi, terus ditelateni, ya, didoakan. Kalau kuat sabar, ya, sabar terhadap mendidik nafsu kita sendiri terutama, nanti akan datang kefanaan. Ya. Fana, sirnanya batin terhadap selain Allah karena kuat fokusnya batin kepada Allah. Itu akan datang. Kapan kok tidak datang-datang? Gak usah ditunggu. Yang penting pokoknya istiqomah. Maka semuanya akan menjadi baik kalau sudah begitu. Ya, semua akan menjadi baik. Akan berubah. Semua menjadi kesyukuran. Semua jadi kesyukuran. Ya. Yang jauh jadi dekat. Allah jauh, tambah dekat rasa di hati kita. Ya, tambah dekat. Allah jauh itu bukan dari sisi jarak. Allah dekat itu bukan dari sisi jarak. Tapi ketajaman batin kita dalam merasa yang berubah. Ya, awalnya kita itu mati rasa. Ya, mati rasa. Seperti orang yang awalnya matanya kena penyakit sama sekali gak bisa ngelihat. Akhirnya diobati, ditetesi. Lama-lama kayak ada sinar. Lama-lama tambah terang. Lama-lama melihat pemandangan indah. Gitu ya. Padahal dia tidak pernah pisah dari pemandangan indah itu. Al-Halat waktu mengalami itu mengatakan, berarti pemandangan indah itu yang merasuki saya, hulul. Berarti cahaya indah itu yang datang ke diri saya, hulul. Ada yang mengatakan, oh berarti aku ini memasuki cahaya ternyata. Itu namanya wusul. Yang benar, sampai tidak pernah ninggalin cahaya, tidak pernah pisah dari cahaya. Ya, matanya aja yang memang, batin kita itu begitu. Batin kita aja yang tidak sensitif kalau sudah dekat Allah. Ya, makanya dibersihkan batin itu dengan la ilaha illallah, dengan Allah itu biar tambah sensitif. Nanti tambah terasa. Dekat dengan Allah itu tambah terasa, tambah dekat. Sehingga jauh itu makna metaforis. Bukan jarak kita. Jauh mau kemana? Gitu deh. Jauh mau kemana? Enggak. Ya, tapi ketajaman batin yang berubah. Ya, tambah bersih, tambah bisa merasakan hadrah ilahiyah. Ya, sampai akhirnya oleh Allah diizinkan ya, untuk masuk ke hadrah ilahiyah. Begitu orang yang sampai kepada kesabaran sempurna, kata Syekh Abdul Qadir, akan mampu begitu. Yasiru asyirku tauhidan, maka semua kemusyrikanmu akan menjadi tauhid. Pun ageng-ageng Pak ya. Fala taro minal khalqi dorron wala naf'an. Kalau sudah begitu, kamu tidak akan ngelihat lagi makhluk itu memberi kebahayaan atau memberi manfaat. Kenapa? Karena sampean sudah bisa ngelihat sabab musabbibul asbab dari setiap sababiyah. Kalau sudah bisa melihat Allah yang memberikan ilmu kepada dokter dan menjadikan dokter itu sebagai alat bagi Allah untuk menyembuhkan pasien dengan memberikan ilmu, menggerakkan tangannya, mengambil keputusan supaya sesuai dengan apa yang Allah maui. Jadi ngelihat, oh manusia ini ternyata cuma alat doang. Ternyata yang bisa memberikan dorron naf'an Allah. Ya. Termasuk orang yang mendapatkan bahaya, ditipu orang, aslinya penipu itu juga suruhannya Allah.
Nah, penipu itu juga suruhannya Allah. Aslinya maling itu juga suruhannya Allah. Kalau bil hakikat, secara hakikat. Sehingga orang yang begini ini sudah tidak melihat apa-apa. Kecuali yang dilihat pelaku utama, yakni Allahnya. Wala tara aldadan, tidak melihat keragaman lagi. Bal tattakhidul abwab, maka akan satu arah pintunya. Wal jihad, arahnya juga satu. Fala taro, kamu tidak akan melihat illa jihatan wahidatan, kecuali arah yang satu. Ya, halatan secara saat itu. La yu'alliku, ya la yu'aqqiluha kathirun minal khalqi bal huwa li ahadin afrodin. Itu tidak banyak orang yang akan sampai ke sini, kata Syekh Abdul Qadir, kecuali hanya satu orang saja. Dari banyak orang hanya orang-orang tertentu yang akan disampaikan ke situ oleh Allah. Min kulli alfi alfin, dari setiap 1.000.000, 1.000.000. Setiap ribuan orang, 1.000.000 orang, kata Syekh Abdul Qadir, hanya satu yang bisa nembus ke situ. Ila inqita'in nafsi wahidin, sampai pada satu jiwa yang satu. Tidak apa-apa kalau gitu terus, nah untuk apa kalau gitu ya? Ternyata 1.000.000 orang yang akan bisa sampai ke makom itu hanya satu orang, kata Syekh Abdul Qadir. Lah terus yang lain ada apa? Tidak apa-apa, makom ahli ibadah itu juga istimewa. Makom orang makrifat itu istimewa. Jadi kalau Allah tidak meletakkan kita di makom ahli makrifat, tidak apa-apa, kita berada di makom ahli ibadah itu sudah bagus. Ya. Itu juga bagian dari orang istimewanya Allah. Ya. Ya kalau dibanding orang yang makom ma'rifat, ya pasti ya makom ma'rifat itu istimewa. Tapi ya tidak semua orang memang gitu ya, karena ada syarat ketentuan berlaku. Ya gulam, wahai anakku, kata Syekh Abdul, ijtihad antamu tahahuna baina yadayil haqqi. Kita disuruh berusahalah untuk kamu bisa mati di sini, maksudnya nafsu, di hadapan Allah. Ijhad antamu tanafsaka qabla khuruji ruhika min badanika, usahalah kamu untuk bisa mematikan nafsumu sebelum ruhmu keluar dari badanmu. Mautuha bis sabri, matinya nafsu itu dengan kesabaran. Wal mukhalafati, dan menyimpang dari apa yang diinginkan, jangan dituruti terus. Fa'angqari bin tuhmat, pada waktu dekat kamu akan dipuji. Ya. Fa'angqari bin, pada waktu yang dekat, enggak ini ya, tahmatu akibatu dzalika, akan terpuji akhir dari yang demikian. Sobruka yafna wa jazauhu la yafna, maka kesabaranmu akan sirna dan balasan dari Allah tidak akan pernah sirna. Inni sabartu wa ra'aitu akibatas sabri mahmudatun, aku sudah mencoba, kata Syekh Abdul Qadir, bersabar, dan aku melihat akhir dari kesabaran itu adalah indah. Muttu summa ahyani, aku mati, maksudnya nafsunya dimatikan oleh Syekh Abdul Qadir, kemudian aku dihidupkan oleh Allah. Summa amatani, kemudian Allah mematikan lagi. Wa ghibtu, kemudian aku sirna. Summa aujadani, kemudian aku menemukan diriku lagi. Maksudnya Allah membuat Syekh Abdul Qadir menemukan dirinya lagi. Min ghaibati halaktuh ma'ahu, dan keghaibanku aku sirna, hancur bersama Allah. Wa malaktu ma'ahu, dan aku memiliki bersama Allah. Jahadtu nafsi, aku berjuang mengalahkan nafsu. Fi tarkil ikhtiyari wal iradati, untuk meninggalkan segala ikhtiar dan iradah, kehendak.
hatta hasalali sehingga berhasil bagiku dzalika yang demikian fasara maka menjadi al-qadru yaquduni nilai kedudukan itu membimbingku wal minnatu tansuruni maka kemuliaan anugerah kemuliaan dari Allah membantuku al fi'lu yuharrikuni maka perbuatan menggerakkanku wal ghiratu tu'asimuni kemudian gairah menuju ke hadirat Allah itu menjagaku wal iradatu tuti'uni kemudian kehendak itu mentaatiku wasabiqatu tuqaddimuni ketetapan takdir Allah yang telah lalu mendahului semua kehidupanku. Orang kalau sudah ma'rifat akan melihat apa yang sudah ditakdirkan Allah sebelum kejadian. Sehingga sabiqah itu mendahului, yang dulu mendahului. Ya, wallahu azza wa jalla yarfa'uni. Maka Allah azza wa jalla mengangkat derajat Kanjeng Syekh Abdul Qadir. Ya. Waihak celaka kamu. Ya. Tahrabu minni, ya, kamu malah lari dari aku. Udah beat tak wiridan, ya, lari. Ya. Ya, tahrab minni, wa ana syakhnatuka, ihfadha, makanuka indi, wa illa fa anta halikun. Juwaihil itu tasghir dari jahil. Ya. Hajja ilayya awla, thumma hajja ilal baiti thaniyan. Ana babul Ka'bah. Qala hatta u'allimuka kaifa tuhijju u'allimuka khitaban tukhatibu bihi Rabbul Ka'bah sawfa tarawna idza injala al-ghubar uq'udu ya siyasi ikhtamu bihi fa inni qad a'taitu al-quwwah min Allah azza wa jalla. Ya. Kanjeng Syekh Abdul Qadir memperingatkan kamu itu jangan lari dari aku, malah lari. Kurungan kamu itu Syekh Abdul Qadir kok, ya. Suruh jaga kedudukanmu itu padaku. Kalau ndak hancur kamu. Orang yang sedikit bodoh. Ya. Juwaihil dari kata jahil, juwaihil. Hurairah, ya. Rumail dari kata romil jadi rumail. Kata Syekh Abdul Qadir, hajja ilayya awalan. Kamu haji nang aku dulu. Summa hajja ilal bait sanian. Baru kamu haji ke Mekah. Kalau belum bisa haji ke Syekh Abdul Qadir, jangan haji ke Mekah dalam tanda kutip. Maksudnya kalau belum bisa zikir yang benar. Mbok sampean haji, sampean tidak bisa ngerasakan nikmatnya haji yang sebenarnya. Oh sampean belum bisa ketemu Gusti Allah serius. Gitu loh. Gimana? Wong tidak pernah merasakan serius untuk berusaha bertemu Allah. Ya tetap aja akhirnya merindukan pertemuan yang sebenar-benarnya. Ya. Rodok repot ngomongnya karena takut salah. Ya. Makanya para sufi itu ada yang mau haji itu ditahan-tahan dulu. Ngelihat pantas-pantasan diri. Apa wis pantas gitu ya, pantas. Karena Syekh Abdul Qadir mengatakan begini, hajja ilayya
awalan kamu haji nang aku sik ae, kata Syekh Abdul Qadir, baru haji ke Mekah sanian, baru haji ke Mekah itu setelah itu. Bagi saya, kalau saya ditanya mana lebih bagus, ndak torekotan dulu baru haji kalau saya, kalau bisa direncanakan. Masalahnya jadwal haji itu ruwet ya, kadang-kadang datang duluan. Ya enggak, ya mestinya dari awal sudah torekotan. Jadi udah belajar merasakan kehadiran Allah. Itu dirasakan, dilatih yang benar. Ya. Nanti kalau haji orang enggak ngerti menikmati zikir. Bingung ngapain 40 hari di sana itu ngapain. Oh podak stres, gak ada omol ada sih. Apa ya kalau mau bilang gak ada mall, kalau tepat di apa itu di pelataran itu yang hotelnya hotel mahal ya mall malah luar hotel mall. Saya yang umroh kemarin yang di sana itu ya kudu ngamuk aja. Ya, kurang ajar temen orang-orang ini. Orang mau ibadah keluar hotel langsung kelihatan beginian ya. Ya semerem ya sih ketok gitu loh ya. Ya situ katanya orang-orang, saya nggak tahu, karyanya Yahudi itu. Sengaja meletakkan mal-mal di sekitaran Ka'bah itu ya, untuk mengalihkan perhatian ya orang. Ya Allah ya sucian. Saya tadi cerita tentang Ali Al-Ashkafi. Jadi dulu zamannya tabi'in, ada tukang sol sepatu yang bercita-cita haji. Dia kumpulin dari hasil setiap hari ngesol sepatu itu dikumpulin untuk haji. Maka saya mewajibkan ya, semua jamaah mihrab harus punya niat haji. Dan nabunglah, meskipun sehari 2.000. Biar ada bukti sampean serius mau melaksanakan rukun Islam yang kelima. Jangan aja nanti aja kalau ada uang. Bukan begitu. Bukan begitu. Niat aja dulu. Kumpulin barang 5 rupiah tiap hari, pokoknya sudah ada niat. Gitu loh ya. Mau buka mau celengannya itu ndak ada nambah-nambahnya, yang penting sudah ada awalan. Gitu loh ya. Ada awalan. Ali Ashkafi dia nabung. Terus tabungannya sudah cukup. Dia senang. Dia mengatakan alhamdulillah tahun ini saya insya Allah udah bisa haji. Ali Al-Kafi itu orang Syria, orang Syam. Terus sudah senang, uang udah cukup, ya. Nah dia sudah kompromi dengan istrinya, ternyata istrinya sedang hamil. Istrinya hamil, ngidam. Pas tetangganya ada yang masak daging. Begitu masak daging, baunya sedap. Istrinya kepingin, ini sama-sama kampung melarat, ini kampung miskin ya. Tiba-tiba ada yang masak daging kan ya seru, ini baunya kemana-mana. Terus Ali Ashkafi dipanggil istrinya, Mas, ya kalau bahasa Jawa, tolong dong mintakan ke tetangga, minta sedikit saja. Saya lagi pingin banget masak, pingin daging dikit aja. Akhirnya Ali Al-Ashkafi datang ke tetangganya, bawa tempat, maunya minta sedikit sajalah kuahnya, sepotong daging tidak apa-apa. Pokoknya untuk ngobati ngidam. Katanya orang ngidam kalau nggak dituruti ngiler. Bayinya katanya ngiler, ya, alasan ibu. Terus minta. Begitu minta, kata yang punya rumah, ternyata ini rumahnya seorang janda dengan 3 anak.
Kata sang janda ini, mohon maaf, Ali, makanan ini halal untuk aku tapi haram untuk kamu. Kaget Ali Asgafi, so haram. Sama-sama Islam, kamu daging, kok iso saya haram, kamu halal, itu gimana? Katanya, gini ceritanya, anakku ini sudah 3 hari tidak makan, hanya minum air putih. Dan pada hari ketiga ini mereka sudah tidak kuat. Sehingga aku memutuskan ini sudah tiba waktunya darurat, aku boleh ngambil barang haram. Maka aku lihat ada bangkai, aku ambil dagingnya, aku masak untuk anak-anakku. Jadi itu bangkai, ya ini bangkai. Asgafi seperti kesambar petir. Dia langsung pulang ngambil uangnya, uang hajinya. Dia langsung nadar ke Allah, ya Allah, hajiku di sini. Aku tidak akan pergi ke Mekah. Uang ini aku berikan pada janda miskin, biar jadi modal usaha. Tolong terima hajiku ya Allah, aku tidak jadi ke Mekah. Sudah dikasihkan. Dia jelas nangis, Pak. Orang ngumpulkan uang sedikit-sedikit, tiba waktunya nggak berangkat haji. Pas waktu itu, tabi'in yang waliullah bernama Abdullah bin Mubarak. Ini tabi'in keren ini ya. Ini wali kaya. Wali kaya. Beliau haji. Pas tidur diberitahu oleh Allah, Mubarak, semua yang haji saat ini tidak ada yang diterima. Bayangkan haji zaman tabi'in. Gusti Allah mengatakan yang haji saat ini tidak ada yang keterima hajinya. Kecuali ada satu orang yang dia nggak berangkat haji, tapi keterima hajinya. Dan karena orang itulah akhirnya semua yang haji hari ini diterima hajinya. Bangun, kaget Abdullah, siapa? Diberitahu oleh Allah, namanya Ali Asgafi, dia orang Sam. Pulang haji, Abdullah bin Mubarak tidak ke rumahnya. Beliau langsung cari ke Sam. Yang namanya Ali, tukang sol sepatu, dicari. Begitu ketemu, ya orangnya tidak dayani, namanya tukang sol sepatu. Terus diajak ke masjid. Ayo ke masjid, aku pengen ngajak ngomong kamu. Ditanya, kamu punya amalan apa? Nah biasa-biasa, sholat ya gitu, sholat sunnah ya jarang-jarang. Enggak tahu macam-macam. Enggak, kata, kamu punya amalan khusus apa? Masalahnya kenapa, katanya? Karena saya diberitahu oleh Allah bahwa semua orang yang haji itu tidak keterima. Kecuali cuma hajimu yang keterima, padahal kamu tidak pergi haji. Pingsan, Ali Asgafi diberitahu pingsan. Setelah siuman, dia terus cerita tadi, bahwa dia nabung dari awal, ketemu janda miskin yang tidak bisa makan, akhirnya diberikan itu sebagai itu. Terus Abdullah bin Mubarak itu janji, aku kepingin jalankan seperti yang dijalankan Ali Asgafi. Satu hari Abdullah bin Mubarak yo haji. Pas di tengah perjalanan, lah kok ketemu orang yang ngambil bangkai. Ketika ditanya, dia bilang, saya nggak bisa makan, nggak punya rezeki. Langsung semua hartanya diberikan, dia balik, nggak jadi haji hari itu. Saya cuma menenangkan hatinya orang yang tidak berangkat haji. Ya, kalau saya ceramah di tempat haji, ya tidak begini saya. Saya menenangkan orang yang tidak berangkat haji.
dapat pahala haji mabrur itu tidak cuma harus ke Mekah. Selama sampean punya perhatian yang sangat bagus pada orang miskin, dapat. Selama sampean berada di pihak orang lemah, tetap mulia, tetap mulia. Tapi sebaliknya, kalau orang haji tapi malah ngaco di sana, ya enggak. Macam-macam soalnya. Ya Allah, ya mudah-mudahan bisa hasil semua. Ya, itu yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir. Saya jelaskan kalimat ini saja untuk hari ini. Ya, hajja ilayya awalan summa hajja ilal baiti saniyan. Kenapa Syekh Abdul Qadir nyuruh hajilah kamu ke saya dulu baru haji ke Mekah? Ana babul Ka'bah, karena aku ini pintunya Ka'bah. Aku ini pintunya Ka'bah. Hatta u'allimaka kaifa tuhijju, sampai aku mengajari kamu bagaimana kamu harusnya haji. U'allimuka khitaban tukhatibu bihi rabbul Ka'bah. Kamu tak ajari cara berdialog dengan Tuhannya Ka'bah. Kamu tak ajari cara berdialog dengan Tuhan. Yaitu torekot, Pak. Torekot. Kita di zikir itu, kalau panjenengan estu zikiran, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus benar serius zikir sirri Allah, 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 Allah. Pasti bisa ngerasakan kok getaran yang ada di setiap latifah itu pasti kerasa. Kalau nggak terasa, kurang serius. Diseriusi lagi. Diseriusi lagi. Kok gak kerasa ya? Diseriusi lagi. Diseriusi itu maksudnya yang fokus. Sudah fokus, tapi saya dicek dari awal lagi kalau gitu. Cek dari awal. Mulai dari makanan, tidak boleh ada yang haram. Cek dulu itu. Soalnya kalau ada makanan haram, capek-capek semua tatanan dilakukan, tidak bisa bergerak tetap. Sopir sudah bagus, mobil sudah mewah, SIM-nya baru buat, dan seterusnya. Tidak tahunya bensin yang dimasukkan air got. Ya percuma. Saya kita mulai dulu dicek, BBM-nya benar enggak, makanannya halal enggak, jangan ada yang tidak halal. Kita cek dulu lagi, pakaiannya ada yang enggak halal enggak, bagus-bagusan, dikiran itu enggak pakaian mahal-mahalan, dikiran itu pakaian halal-halalan, yang paling halal yang kita pakai, yang jelas-jelas halal. Ada pakaian yang nggak halal kita pakai, nggak bisa Pak. Teman-teman batinnya bergerak ke Allah, kita nggak bisa bergerak. Gara-gara baju ini diberikan oleh orang koruptor misalnya, nggak bisa jalan batin kita. Jadi serumit itu sebenarnya. Nanti kalau ini sudah, baru wudhunya udah benar belum, ya. Jangan-jangan tidak wudhu, buru-buru tadi soalnya. Tidak boleh, ya tetap harus wudhu. Ya, harus wudhu, ngadep kiblat, matanya terpejam. Ya, terus pikiran itu dirasakan. Ya, setiap kalimat yang keluar itu dirasakan. Ya, terus fokus ke hadirat Allah. Ya. Dahsyat-dahsyatnya sampai orang bisa mendengarkan gemuruh air, bisa mendengarkan suara semesta di tubuh sendiri. Itu kalau sudah top itu, sampai begitu zikir itu, sampai begitu.